Dan ini kalau diketok ini loh, murah meriah, murah biayanya, meriah saat jebolnya. Kembali lagi bareng Anugrah Steel. Kali ini kita akan membahas tentang baja ringan versus kayu. Kedua material ini merupakan material yang sangat penting dalam konstruksi, terutama konstruksi atap, baik untuk bangunan rumah atau dan lain-lainnya. Kita tarik mundur beberapa tahun yang lalu. Jadi kayu itu merupakan material favorit zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang masih ada yang banyak pakai kayu. Nah, harga kayu ini murah, tapi kayu mengalami fluktuatif harga beberapa tahun kebelakangan yang lalu. Jadi ya, harga kayu juga cukup lumayan, apalagi dampak ketika kita memakai kayu itu sebenarnya cukup berdampak pada lingkungan, terutama stok dan lain-lain. Maka dari itu, baja ringan merupakan solusi alternatif pengganti kayu. Walaupun masih ditemukan di lapangan itu beberapa konstruksi rangka yang menggunakan kayu, tapi baja ringan cukup memiliki dampak positif yang lumayan juga. Terkhususnya baja ringan pemasangannya juga lumayan mudah. Nah, sahabat besi, pastinya ketika kalian ingin memulai suatu konstruksi, terkhususnya rumah, pasti hal pertama yang kalian perhitungkan adalah budget atau anggaran. Jika sahabat besi menggunakan kayu ini tidak bisa dipungkiri juga ya, karena kayu ini masih cukup populer di kalangan masyarakat untuk membangun suatu rumah. Tapi harga kayu sendiri mengalami fluktuatif yang lumayan juga, berbeda dengan harga baja ringan. Baja ringan meskipun harganya fluktuatif, tapi masih bisa terkendalikan. Karena apa? Karena kayu itu merupakan hasil alam dan untuk recovery stoknya cukup sulit ya menurut kami, karena kayu ini kan butuh beberapa tahun lagi untuk dia regenerasi. Makanya kalau kita ingin sangat menjaga lingkungan, bisa menggunakan baja ringan. Baja ringan ini di kota-kota besar juga sekarang sudah populer untuk mendirikan suatu konstruksi bangunan, terkhususnya rumah. Nah, yang berikutnya, untuk masalah kekuatan, kayu sendiri sebenarnya itu sangat kuat, tapi kayu juga terdapat jenis-jenisnya, bisa dikoreksi juga kalau kami salah. Namun yang kami tahu, kayu itu ada yang dia bahkan bisa berpuluh-puluh tahun untuk kekuatannya. Namun untuk baja ringan, itu sudah dipastikan kekuatan dari baja ringan itu sangat kuat untuk konstruksi. Bahkan yang kami dengar bahwa baja ringan itu rata-rata kekuatannya itu 25 tahun. Nah, baja ringan juga ada yang memiliki bahan standarisasi nasional Indonesia atau SNI. Jadi bahan-bahan yang digunakan di baja ringan sudah terkualifikasi sebagai bahan yang bagus. Namun kelemahan dari kayu, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah merupakan tekstur-tekstur cekungan-cekungan atau kroak ya, bisa dibilang. Jadi kroak ini hasil dari bisa jadi rayap dan kelembapan. Jadi kayu ini musuhnya dua itu, kelembapan dan rayap. Koreksi kalau kami salah ya, cuma yang dikhawatirkan jika menggunakan kayu itu adalah seperti ini. Dan ini kalau diketok ini loh, kayak dalamnya kosong gitu. Dengeran ya? Kosong ini. Jadi agak ngeri juga misalnya kalau ini. Cuma ada beberapa rumah yang masih menggunakan kayu itu juga aman. Tapi kan kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Nah, kalau ini double ya.
Kalau dilihat ini kita masukkan double gini biar enak ngeliatnya. Jadi ini nggak kotak tapi bentuknya seperti huruf U. Kalau diketok bunyinya oke. Nah, untuk pemasangan sendiri baja ringan itu hitungannya ringkas ya, karena hanya butuh perakitan saja di tempat. Karena kalau sahabat besi mau ngebor atau mau nyekrup itu sangat enak ya, karena ini dia ketebalannya cuma segini, saya dilihat. Jadi bentuknya seperti huruf U tadi. Nah, ini bisa dilihat ini sangat tipis, jadi ketika dirakit, di skrup itu sangat mudah. Nah, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita ada reng juga. Di reng ini bentuknya ini Toblerone ya, Toblerone ya. Nah, ini Toblerone. Bentuknya seperti Toblerone kayak gini. Nah, ini juga ketebalannya dia tipis, tapi sakit loh. Sakit nih. Nah, berbeda dengan kayu. Kayu itu tergantung dari ketebalan dan jenis kayunya juga. Ada yang di pakunya itu susah. Pokoknya dia tergantung dari ketebalannya, itu juga agak bikin repot juga sebenarnya kalau pakai kayu. Terus habis itu dia berat juga. Ini kita dapat sampel kayu yang ini ya. Dia mungkin nggak tahu gimana, sahabat besi bisa koreksi. Mungkin karena lembab atau apa, ini kan udah kayak begini gitu. Ini ringan kali loh. Tuh. Pakai 2 jari bisa. Ini kita pakai yang reng. Nah, yang reng jelas bobotnya lebih enteng ya. Ya karena tipisnya cuma segini. Ini jelas lebih enteng. Beda dengan kayu, kalau pakai kayu yang kondisinya yang prima, yang bagus, itu bakal berat. Beri nggak hafal. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, kayu itu sumbernya kan dari pohon. Pohon itu memiliki waktu regenerasi yang cukup lama. Jadi untuk dari segi lingkungan itu, menurut kami kayu itu agak sedikit mengkhawatirkan kalau konsumsi kita terlalu banyak terhadap kayu. Nah, sedangkan jika dari baja ringan ini kan terbuat dari bahan organik. Dia dapat juga untuk didaur ulang. Jadi kelemahan kayu ini sudah sangat jelas di lingkungan ya, teman-teman. Lalu di baja, selain ramah lingkungan, dia juga dapat didaur ulang. Terutama, ini hampir kelupaan. Baja ringan ini kan di dalamnya ada material yang tahan karat. Jadi pemakaiannya udah pasti juga lebih lama, dan pemasangannya juga ringkas juga. Orang cuma segini. Oke, jadi menurut sahabat besi, kira-kira kalian pilih yang mana? Kayu atau baja ringan? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi mari kita lihat dunia luar. Kita mau lihat teman-teman kita di luar sana, keluh kesah mereka tentang dunia konstruksi, besi baja, terutama baja ringan. Nah, ini yang pertama dari Instagram ya, dari Info Teknik Sipil. Pembuatan lantai 2, harga murah meriah, pakai GRC. Ini enggak. Ini kan nggak ada tulangan betonnya. Kita baca, murah meriah, murah biayanya, meriah saat jebolnya. Ini sih parah. Tukang, biasanya juga gini Pak, pengalaman saya jadi tukang mulai tahun 1945. Gini semua caranya. Siap bosku, 1945.
Di tempatku dulu bikin tangga juga pakai GRC, walau tebel tapi itu di outdoor, posisinya di mana kena hujan atau panas. Terus tapi katanya kuat. Tapi di outdoor. Tapi outdoor kayak kuat ya. Tapi ini kan tangga toh. Ini lantai 2. Siap. Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin sih menurut kita ini harusnya ada tulangan lagi tuh. Saya suka ini. Nanti lantai 2-nya dibuat jadi diskotik, mantap. Dengar ini untuk syuting film serial Squid Game season 2. Oke. Season 2. Ini jebol nih. Sebuah inovasi yang tidak ditiru. Kuda-kuda baja ringan tidak difungsikan sebagai struktur penahan leheran atap seperti itu. Baja ringan lama-lama akan cepat karat dan tidak kuat, apalagi fungsi pemasangan itu sebagai talang air yang kan selalu terkena air hujan. Ini inovasi. Jadi baiknya talang air menggunakan apa? Nah ini, untuk talangnya pakai kolom. Untuk balok juga pakai beton bertulang. Baiknya menggunakan talang beton. Makin kesini material semakin instan dan mudah diaplikasikan, tapi pelaksanaannya makin ngawur dan sembrono. Wah, tuh. Jangan ngawur, jangan sembrono. Jangan ngawur. Tetap fitur safety nomor utama. Yang paling penting tuh safety. Harga pasti murah karena harga pabrik. Yang penting safety. Lagi kita masuk yang ketiga, efek modal yakin, teknik sipil. Ini efek modal yakin. Waduh, ini roboh bro. Ini tukang senior, kalau di Dukur bilangnya saya udah biasa. Biasanya begini kuat-kuat aja. Ini pas yang ngomong yang 1945 itu. Anda bahaya. Safety. Kurang pengalaman yang ini disensor ini. Jangan, bahaya. Tali angin dan setutan nggak ada. Emangnya nggak ada gambar-gambarnya? Kan ada hitungannya juga. Ya kita kemarin lihat proyek rumah itu juga ada hitung-hitungannya ya. Ada blueprint. Itu keren. Ini proses pembuatan lantai baja ringan dan pes bata ringan. Ini parah ini. Teman-teman boleh ikut koreksi ya, tapi ini bukannya nahan beban malah jadi beban. Kantor pakai ini tapi rangkanya pakai baja CNT. Panas dan bocor mulu. Dan kata bos sama aja harganya dengan nggak konvensional. Yang apa nggak ada konvensional aja. Inovasi. Nanti kalau dinasihatin ini menghambat kreativitas anak bangsa. Ntar kalau rubuh nangis. Tunggu update 1 tahun kemudian. Ada ini ya, biasanya ada nama TikTok. Kita minta review setelah 1 tahun. Ini ada yang bagus juga nih. Kalau pengaplikasian bukan untuk manusia gimana? Ya kasihan juga kalau ini. Tapi tetap Safety. mungkin gini aja pembahasan kita kali ini tentang baja ringan versus kayu. Apapun pilihan kalian, tetap hitungkan matang-matang dari segi plus minusnya. Dan jangan lupa tetap ikuti sosial media kami karena kami akan memberikan bocoran harga setiap ada perubahan harga. Jadi teman-teman harap follow sosial media kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, ke ke pak de kalian, ke para pekerja konstruksi di luar sana. Kalau kita harganya harga pabrik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.